وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إخوتنا الكرام، نستمع معا في هذه الليلة لمواصلة دراستنا لهذا الكتاب العظيم، كتاب اللمع لإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي رحمه الله. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قوله: باب الكلام في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار. وقد طلب بعض إخواتنا ألا يكون الشرح بالعربية، بل يكون الشرح باللغة الإندونيسية. فاعذروني إذن، إن لم أشرح لكم باللغة العربية في هذه المرة، يعني تنازلا عن حقكم إلى حقه. طيب، أين القارئ؟ هل حضر أو ما يحضر؟ أظن لم يحضر القارئ. طيب، اقرأ. كل منكم يقرأ يعني فقرة أو فقرتين، لا بأس. طيب نعم أستاذ. طيب، اقرأ فقرة أو فقرتين، لا بأس عليه. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babun fi annal amra yaqtadil fi'la marratan wahidatan aw tikrara. Idza waradat sighatul amri li ijabi fi'lin wajabal azmu 'alal fi'li wa yajibu tikraru dzalika kullama dzukiral amru li annahu idza dzukira walam ya'zam 'alal fi'li sara musirran 'alal anadi على au ainadi العناد. 'alal ainadi wa hadza la yajuzu. Khalas Ustaz, fakrah نعم. wahidah. وأما الفعل Wa ammal fi'lul ma'muru bihi fa in kana fil lafzi ma yadullu ala tikrarihi wajaba tikraruhu wa in kana mutlaqan fa fihi wajhani. طيب، قال المصنف رحمه الله: إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل. Antum mendapati ada sigat amr, misalkan if'al, wa aqimus salah, wa atuz zakah. Ini termasuk sigatul amr. Diijabi fi'lin, jadi mewujudkan sebuah perbuatan. Wajib al-azmu 'ala al-fi'li wa yajibu tikraru zalika kullama dzukira al-amru, katanya. Harus antum ketika antum mendapati misalkan ada sebuah kalimat atau mendapati sighatul amr ini menunjukkan akan makna wajib, maka wajib bagi antum untuk memasang niat, masang azam untuk melakukan, mengeksekusi perintah tersebut. Dan katanya, wajib mengulangi perbuatan tersebut setiap kali disebutkan perintahnya. Jadi wajib bagi antum mengulangi perbuatan itu ketika perintahnya diulangi kembali. Li'annahu idza dzukir, katanya. Jadi perintah itu ketika dia disebutkan, walam ya'zam 'alal fi'li, sedangkan dia tidak ada sedikit pun azam, kemauan untuk melakukan perbuatan itu, apa yang terjadi? Shara musirran 'alal inadi.
Ini katanya orang tersebut, dia sudah diperintah tapi nggak ada sedikit pun kemauan untuk melakukannya, maka orang tersebut dianggap bandel lah. Inad itu sebenarnya apa ya? Dikasih tahu tapi nggak mau dengerin. Nah itu inad. Kalau bahasa kita anggap dia sebagai inad, yaitu bandel. Mungkin kita kasih tahu sebagian ikhwah yang masuk, mudah-mudahan kenapa kita pakai bahasa Indonesia lagi. Jadi sebagian ikhwah kita minta agar menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk dipahami katanya. Maka kita tanazul dari hak antum kepada hak dia. Insya Allah mudah-mudahan nanti mungkin kita campur-campur, nggak masalah lah. Wahada la yajuz, dan ini nggak boleh katanya. Jadi kalau orang sudah diperintah kemudian tidak ada kemauan untuk melakukan perintah tersebut, maka orang tersebut dianggap bandel, nggak mau nggak mau perhatian atau nggak mau melaksanakan perintah yang diarahkan kepadanya, dan ini nggak boleh seperti ini. وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره. Nah, beliau di sini memberikan kita gambaran tentang maksud daripada amr yang wajib untuk diulangi atau tidak. Atau kalau mudahnya, beliau ingin menyampaikan kepada kita tahrir mahallin niza'nya, titik perbedaannya. Jadi sebelum masuk kepada inti permasalahan, nah ini alangkah baiknya seorang muallif itu mempetakan masalah-masalah yang telah disepakati, jangan dicampur baur satu dengan yang lainnya. Jadi di antara masalah yang perlu disepakati adalah seperti yang disebutkan oleh muallif di sini. Fa in kana fil lafzi ma yadullu ala tikrarihi, atau takrarihi bisa dengan dua cara membacanya. Fa in kana fil lafzi ma yadullu ala tikrarihi. Jadi kalau ada dalam sighat amr ini qarinah yang menunjukkan untuk diulangi kembali perbuatan tersebut, apa hukumnya? Wajib tikraruhu. Jadi wajib untuk diulangi perbuatan itu. Kalau seandainya dalam lafaz amr tersebut ada qarinah yang menunjukkan untuk dilakukan sekali saja, misalkan if'al marratan, misal kita katakan kepada seseorang if'al marratan, laksanakan sekali, maka ini semua ulama sepakat bahwasannya perbuatan tersebut dilaksanakan hanya sekali saja. Begitu juga kalau ada orang mengatakan if'al thalatha marrat atau marratin katsirah. Berarti di sini nggak cukup dilaksanakan perintah itu dengan satu atau dua kali, tapi dia terus berulang dan berulang. Nah, masalah ini tidak jadi polemik kata muallif rahimahullah. Jadi bukan di sini letak permasalahannya. Lalu di mana, wahai muallif, letak permasalahan perbedaan kalangan usuliyin? Laqan fafihi wajhan. Jadi ketika lafaz amr ini datang dalam bentuk mutlak, artinya dia tidak muqayyad dengan tadi sifat marrah atau marrat misalkan, atau syarat atau sifah. Dia tidak bergantung pada hal tersebut. Jadi mutlak begitu saja. Jadi terlepas dari syarat, terlepas dari sifat, terlepas dari yang lainnya. Maka inilah dikatakan sebagai lafaz yang mutlak. Nah, lalu bagaimana? Wa in kana mutlaqan fa fihi wajhan. Nah, di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tayyib, iqra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
اقرأ يا أستاذ. نعم، بسم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة، ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح، والدليل عليه أن إطلاق الفعل يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم. ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر يمينه بمرة واحدة، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك. Baik. Mu'allif rahimahullah setelah menjelaskan tahrir mahallin niza pada kita, sekarang masuk pada permasalahan yang diperselisihkan kalangan para ulama, yaitu al-amr al-mutlaq. Beliau mengatakan wa min ashabina, artinya di kalangan ulama mazhab Syafi'i, yajibu tikraruhu ala hasabit taqah, katanya. Jadi wajib untuk mengulangi perbuatan tersebut sesuai dengan kemampuan. Di antara mereka juga ada yang berpendapat wa minhum man qala la yajibu aktsaru min marratin wahidah illa bidalil yadullu ala takrar. Jadi beliau di sini hanya menyebutkan dua pendapat. Kalau ulama yang lain ada yang menyebutkan pendapat bahwasanya ada yang tawakuf. Jadi ada lebih daripada dua pendapat. Ada pendapat yang ketiga yaitu tawakuf. Ada yang yang keempat, bahwasanya amr di sini yang mutlak di sini hanya menunjukkan talabul mahiyah. Jadi talab al-mahiyah, hakikahnya saja. Cuman hakikah ini tidak dia dibatasi oleh satu atau misalkan marrah atau aktsar min marrah. Cuman dia tidak mungkin akan terwujud perbuatan ini kecuali dengan melakukan salah satu kali saja. Jadi marrah itu merupakan daruriyatnya. Bisa tercipta perbuatan ini, terwujud perbuatan ini kecuali dengan melakukan satu kali. Nah ini diantara pendapat Ibnu Subki rahimahullah dan juga yang lainnya. Pendapat tawakuf. Jadi karena ta'arud katanya, jadi mustarak dalilnya. Dalam artian, kadang katanya, jadi syari ini kadang perintah yang mutlak ini kadang menunjukkan sekali. Jadi menunjukkan perintah untuk melakukannya sekali saja. Tapi dalam kondisi yang lain kadang menunjukkan kepada tidak cukup sekali, tapi mesti berulang dan berulang, terus dan terus. Anggap bahwasanya lafaz amr yang mutlak ini mustarak. Mustarak dalam artian mencakup dia untuk sekali juga untuk berulang terus dan terus. Adapun dalil yang mengatakan bahwasanya yajibu tikraruhu ala hasabil imkan atau ala hasabit taqah. Wajib untuk mengulanginya dan mengulanginya lagi sesuai dengan kemampuan. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, jadi ketika ada sahabat yang salah satu sahabat minum khamar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk orang yang minum khamar ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah cukup sekali saja? Perintah ini kan mutlak, idribu. Menjawabnya. Jadi idribu, buktinya katanya sahabat radhiyallahu anhum yang hadir ketika itu mengulang-ulangi dan sampai kemudian dihitung kira-kira sekitar 40 kali cambukan. Nah, ini menunjukkan katanya bahwasanya perintah itu yaqtadi tikrar, pengulangan dan pengulangan. Jadi ringkasnya, ketika dia berdalil idribuh, di Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memukul orang yang minum khamar itu. Lalu para sahabat mengulangi perbuatannya itu.
Bagaimana menjawabnya? Kita katakan bahwasanya lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam idribuhu dibawa kepada makna takrar di sini, idribu diulangi terus oleh para sahabat. Itu karena ada qarinah di sini, ada indikator yang mengiringi lafaz tersebut. Yaitu apa? Syahidul hal. Jadi syahidul halnya, artinya kondisi tersebut memang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk jazar, rada, artinya teguran agar orang tersebut kapok. Dan kalau sekali doang misalkan mukul itu tidak akan mewujudkan apa yang diinginkan. Nah inilah yang menjadi qarinah, inilah yang menjadi indikator. Kenapa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idribuh itu tidak menunjukkan pada kasus yang kita bahas kali ini katanya. Artinya keluar dari mahallin niza'. Kalau dia memiliki qarinah, syahidul hal, misalnya kondisi memang seperti itu, dia ingin dari mahallin niza' yang kita permasalahkan adalah perbuatan yang datang secara mutlak begitu saja. Apakah cukup dengan melakukan sekali saja atau harus berulang? Karena kalau kita lihat dari sisi konsekuensi lughah, secara bahasa orang merintahkan sekali ya konsekuensinya dilaksanakan sekali, tidak berulang-ulang. Adapun kalau dia berulang-ulang maka harus ada qarinah tertentu yang menunjukkan akan hal tersebut. Jadi dalil idribu dan perbuatan sahabat yang melakukan memukul orang minum tersebut dengan berulang-ulang itu karena ada qarinah, muqtarinah. Apa muqtarin al-lafzu muqtarin bil qarinah. Jadi lafaznya beriringan dengan qarinah. Jadi tidak tepat dijadikan dalil dalam kasus kita ini katanya. Itu di antara salah satu dalil. Juga kadang ada dalil yang lain, misalkan qiyasul amr 'ala nahi. Jadi mengkiaskan amr kepada nahi. Kalau nahi, jadi kalau antum tidak mungkin antum dianggap melaksanakan perintah dalam nahi itu jadi larangan. Kecuali antum melaksanakannya secara dawam, artinya secara terus-menerus. Nah, begitu juga katanya amr. Tidak dikatakan orang melaksanakan perintah kecuali dengan melaksanakan terus-menerus. Nah, ini jami'nya apa? Sifat yang menggabungkan antara nahi dan amr ini adalah tolab. Itu ada, jadi sama-sama tolab. Kalau nahi itu adalah tolabut tarki. Kalau amr itu tolabul fi'li. Nah ini katanya. Jadi pada nahi maka juga berlaku kepada amr. Sebagaimana nahi ini tidak dikatakan seorang melaksanakan nahi kecuali dengan terus meninggalkan tolabut tarki ini. Begitu juga dalam amr katanya. Seorang tidak dikatakan melaksanakan kecuali dengan terus melaksanakan perintah tersebut. Cuman mungkin untuk kita jawab bahwasanya yang mendasar antara nahi dan dengan amr. Nahi ini kan nafi. Maknanya nafi. La taf'al. Ini nafi. Sedangkan if'al ini kan isbat. Atau misalkan bahasa kita salib dengan musbat. Maknanya la taf'al. Ini maknanya adalah negatif. Di sini if'al maknanya positif. Jadi nahi betul seseorang tidak dianggap melaksanakan sebuah perintah ini dalam nahi ini kecuali dia meninggalkan. Kalau enggak berarti
artinya meninggalkan secara terus-menerus. Berbeda dengan amr. Kalau amr itu memang ketika dia dia diperintah, maka ketika dia telah mewujudkan apa yang ingin diperintahkan, maka dia telah melaksanakan sebuah perintah. Tidak mesti, kecuali ada indikator yang menunjukkan dia harus mengulangi perintah tersebut. Contoh misalkan katanya, kalau ada misalkan orang mengatakan gini, misalkan, atau misalkan anggaplah contoh kita mudahnya, misalkan atini, misalkan atini fakihah misalkan. Atini fakihah. Berikan saya misalkan buah. Ini kan perintah. Artinya ketika dia diberikan satu saja, maka dia dianggap telah melaksanakan perintah tersebut. Beda dengan nahi. Kalau misalkan la tu'tihi fakihah, misalkan jangan kasih dia misalkan buah. Dia tidak dianggap perintah kecuali misalkan dia tidak akan pernah memberikan dia buah. Dalam artian artinya memang betul-betul tidak memberikan buah. Tapi kalau seandainya lalu kemudian beberapa saat dia memberikan buah, artinya dia tidak melaksanakan perintah nahi tadi. Nah, ini bedanya. Jadi nggak tepat katanya. Menurut Asy-Syirazi rahimahullah mengkiaskan antara nahi dan amr ini. Artinya amr mengikuti nahi tidak bisa katanya. Sekalipun ada jami'nya tolak. Tapi amr ini tujuannya adalah mewujudkan perbuatan dan itu mungkin untuk terlaksana dengan satu kali saja. Ini memang dia tidak mungkin terwujudlah perintah nahi ini kecuali dengan dia meninggalkan seterusnya. Jadi tidak tepat dalil yang digunakan sebagai bahwasanya perintah yajibu iqraruhu. Baik. Lalu bagaimana dalil yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syirazi ini? Beliau mengatakan, adapun dalil kami bahwasanya la yajibu aktsar min marrah, katanya. Jadi perintah tersebut tidak wajib untuk diulangi lagi kecuali sekali saja. Dalilnya apa? Beliau mengatakan anna itlaqal fi'li yaqtadi aqalla ma yaqa'u 'alaihi al-ismu. Jadi katanya beliau ini inna itlaqal fi'l al-lafzi mungkin yaqtadi aqall ma yaqa'u 'alaihi al-ismu. Kayf itlaqal fi'li? Itlaqul lafzi mungkin. Jadi lafaz tersebut, lafaz misalkan if'al itu mengharuskan aqal ma yaqa' alaihi al-ism. Jadi nama, jadi batas minimal ya, mengharuskan batas minimal yang masuk dalam kategori nama itu. Jadi misalkan kita katakan imsah. Jadi batas minimal dari makna imsah itu, nah itu maksudnya yaqtadi aqal ma yaqa' alaihi al-ism. Yaqtadi aqal ma yaqa' alaihi al-ismu katanya. Jadi itlaqal fi'li tersebut, jadi penyebutan fi'il tersebut, if'al misalkan, itu hanya mengharuskan batas minimal dari kandungan makna itu. Kandungan dari nama tersebut. Jadi kalau kita katakan imsah, makna imsah ini mungkin terwujud dengan sedikit saja. 1 helai, 2 helai, 3 helai. Jadi seseorang dianggap telah melaksanakan perbuatan tersebut ketika dia melaksanakan batas minimal. Kalau lebih, ya itu bagus saja. Tapi memaksa lebih daripada batas minimal itu bukan wajib. Yang wajib adalah yang batas minimal. Ala tara la yaf'alanna barra yaminahu bimarratin wahidah. Katanya,
Contohnya misalkan kalau ada bersumpah, dia akan melakukan hal tertentu misalkan, maka dia dianggap telah menunaikan sumpahnya dengan sekali perbuatan. Jadi kalau ada orang misalkan bersumpah, "Wallahi la asumanna," misalkan. Kalau ada orang mengatakan, "Wallahi la asumanna," maka dia telah dianggap telah menunaikan janjinya ketika dia melaksanakan puasa walaupun sekali saja. Padahal makna shaum di sini mencakup banyak makna. Tidak meski satu kali. Bisa saja berulang, bisa saja 2, 3, 4, 5 sampai tidak terbatas. Tapi apakah itu yang dimaksudkan? Nah, di sini inna itlaqal fi'li yaqtadi aqalla ma yaqa'u 'alaihi al-ismu. Jadi perbuatan tersebut secara mutlak, disebutkan secara mutlak mengharuskan seseorang melaksanakan batas minimalnya saja. Lebih daripada itu, ya boleh saja, mandublah. Fadalla ala anna al-itlaqa la yaqtadi akthar min dhalik. Nah, lalu beliau berkesimpulan bahwasanya ini menunjukkan contoh yang saya sebutkan tadi katanya. Sumpah akan melaksanakan puasa misalkan, tapi dia tidak menyebutkan apakah sekali, 2 kali. Jadi kalau dia melaksanakan sekali saja, dia telah dianggap melaksanakan perintah itu. Jadi melontarkan ucapan tadi, misalkan melontarkan ucapan tadi secara mutlak, tidak menunjukkan tidak mengharuskan orang melaksanakan lebih dari batas minimal itu. Artinya, beliau ingin mengatakan bahwasanya idza waradal amr, kalau misalkan sebuah amr disebutkan secara mutlak, maka tidak wajib melaksanakan lebih daripada sekali saja. Cukup baginya untuk melaksanakan sekali saja. Baik. Ba'dahu. Selanjutnya dibaca. Tafadhal. Ayo. Gantian. Jadi setelah mungkin nanti fakrah-fakrah, jadi semuanya bisa kebagian untuk membaca. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, iqra. كنت متأخرا Ustaz ولم أدري أين وصلنا. طيب. فصل فأما إذا علق الأمر بشرط. طيب. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فصلي فهل يقتضي التكرار؟ إن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فالمعلق بشرط مثله، وإن قلنا إن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان. طيب. Mu'allif rahimahullah setelah membahas masalah tentang apakah perintah mengharuskan untuk diulangi atau tidak, sekarang mu'allif rahimahullah masuk pada masalah yang baru. Jadi ketika amr ini mu'allaq, misalkan idza warada al-amru wa hadha al-amru mu'allaqun bisyart mu'allaqan bisyartin aw sifatin misalkan. Jadi kalau ada amr ini dia mu'allaq dengan syarat tertentu. Artinya digantungkan dengan syarat tertentu. Apakah dia harus diulangi dan diulangi
atau tidak. Misal katanya, idza zalatis syamsu fasalli. Jadi kalau ini kan perintah salat digantungkan dengan syarat idza zalatis syams. Jadi kalau seandainya matahari tergelincir maka salatlah. Artinya perintah salat di sini beriringan dengan syaratnya, yaitu idza zalatis syams. Jadi setiap matahari tergelincir maka salatlah. Nah, ini yang dimaksudkan idza al-amr al-mu'allaq bisyartin. Jadi perintah yang digantungkan kepada syarat atau sifat tertentu. Apakah fahal yaqtadi at-takrar katanya? Apakah perintah tersebut, artinya yang mu'allaq dengan syarat ini menunjukkan kepada mengharuskan untuk diulangi takrar atau tidak? In qulna katanya. Nah, beliau kemudian mentafsil. In qulna inna mutlaqal amri yaqtadi at-takrar fal mu'allaq bi syartin mithlahu. Jadi kalau antum berpendapat sebelumnya mengatakan bahwasanya al-amr mutlaq ini mengharuskan untuk takrar, maka di sini juga dalam kasus ini lebih utama lagi. Kalau misalkan perintah yang mu'allaq dengan syarat tentunya memiliki sifat yang mengharuskan hal yang sama, yaitu harus diulangi lagi, yaqtadi takrar. Tapi kalau antum mengatakan wa in qulna inna mutlaqahu la yaqtadi at-tikrar fa fil mu'allaq bi syartin wajhan. Tapi katanya, orang yang memandang bahwasanya amr mutlak ini kalau dia tidak menunjukkan kepada makna takrar sebagaimana sebelumnya. Nah, ketika amr mutlak ini, ketika amr ini lalu kemudian mu'allaq dengan syarat, apakah yaqtadi tikrar atau tidak? Nah, dalam kasus ini khilaf ini berlaku kepada orang yang tadi mengatakan bahwasanya amr mutlak itu yaqtadi atau la yadullu illa marrah wahidah. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya la yaqtadi tikrar. Orang yang mengatakan bahwasanya amr itu la yaqtadi tikrar, mereka lah yang khilaf dalam kasus ini. Jadi kalau ada amr yang mu'allaq dengan syarat, apakah dia yaqtadi tikrar atau tidak yaqtadi at-tikrar? Maka mu'allif rahimahullah mengatakan gini, tafaddal iqra. ثم يقول المؤلف ومن أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار إذا كان معلقا بشرط كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق. طيب. Mu'allif rahimahullah menyampaikan kepada kita dua pendapat dalam kasus ini. Pertama, kata beliau, la yaqtadi at-tikrar. Yang pertama, yaqtadi at-tikrar. Kullama takarrara asy-syartu. Jadi setiap misalkan terulang dan terulang syaratnya, maka mengharuskan ada akan perbuatan itu. Jadi ketika antum dikatakan misalkan a'ti fulanan al-kitab, misalkan a'ti fulan kitaban in ja'aka. A'ti fulan kitaban misalkan. Apakah misalkan ketika antum mengatakan ketika dia datang padamu, maka berikanlah dia kitab. Apakah setiap dia datang kepada antum, pada anda, mesti harus dikasih kitab atau enggak? Kata pendapat yang pertama, iya. Yaqtadi takrar, katanya. Kullama takarrara asy-syart. Jadi sepanjang misalkan diulangi syarat tersebut, maka mengharuskan perbuatan tersebut diulang dan diulang dan diulang. Jadi perintah tersebut diulang dan diulang. Ma'mur bihi maksudnya di sini. Jadi kalau dia datang, dikasih lagi. Kalau dia datang, dikasih lagi. Jadi tidak cukup hanya dikasih sekali saja.
Mereka berdalil misalkan dengan dalil dalam Al-Qur'an, perintah Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang bergantung atau berkaitan dengan syarat. Di setiap ada syarat, maka pasti ada perintah itu. Misalkan contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu katanya. Jadi kewajiban bertaharah ini dikaitkan dengan junub. Jadi setiap Anda junub, maka mandilah. Setiap junub, maka mandilah. Nah, ini kan katanya, jadi kullama takarrara syartu takarrara al-amr. Jadi setiap ada syarat, maka berulang juga perintah itu. Dan terus seperti itu. Ini diantara contohnya dalam Al-Quran. Juga misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, ini juga syarat katanya. Jadi perintah untuk berwudu ini dikaitkan dengan idza qumtum ila sholati faghsilu. Jadi perintah untuk melaksanakan salat ini dikaitkan dengan wudu. Jadi setiap mau melaksanakan salat maka wudulah. Jadi setiap mau melaksanakan salat wudu, setiap melaksanakan salat wudu. Nah, ini menunjukkan katanya, kita perhatikan secara seksama, awamir, perintah-perintah Allah dalam syarat ini, yang berkaitan dengan syarat ini, ternyata semuanya diulang-ulang. Jadi setiap ada syarat itu, perintah itu diulang. Ketika syarat itu ada, maka diulang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya al-amr al-mu'allaq bi syartin yaqtadi at-takrar, katanya. Dijawab oleh mu'allif rahimahullah, tayyib katanya. Tayyib. Tapi kami dapatkan katanya dalam di antara awamir syara ini, perintah-perintah syara ini, sekalipun dia mu'allaq misalkan dengan syarat tertentu, tapi dia tidak wajib kecuali sekali saja. Contohnya adalah haji. Misal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah Subhanahu wa taala di sini mensyaratkan kewajiban haji dengan kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, apakah wajib haji itu? Katanya setiap ada kemampuan, jadi setiap tahun antum ada kemampuan wajib haji lagi. Mengatakan ulama enggak wajib. Juga katanya dalil yang antum sebutkan tadi di atas, misalkan wa in kuntum junuban fattahharu, begitu ya, wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Dalil yang misalkan was-sariqatu faqta'u aydiyahuma misalkan. Ini dalil semua ini was-sariqatu, perintah untuk memotong tangan itu kan ketika ada sifat sariqah di sini. Nah, setiap ada sifat sariqah maka wajib untuk dipotong tangannya katanya. Ini juga termasuk mu'allaq bisifah, al-amr al-mu'allaq bisifah. Artinya setiap ada sifat tersebut maka harus ada hukumnya. Mungkin untuk dijawab. Jadi dalil-dalil tersebut yang antum sampaikan itu menunjukkan kepada makna takrar itu karena ada qarinah. Nah, qarinah itu bisa berupa ijma' karena ulama telah ijma' bahwasanya orang yang dalam kondisi junub maka dia wajib untuk mandi lagi. Ketika terulang maka dia wajib. Begitu juga ketika misalkan dia dalam kondisi hadas. Maka hadas juga kalau ingin melaksanakan sholat mesti dia wudu dulu. Karena ada hadis yang mengatakan innallaha la yaqbalu sholatan bighairi tahur misalkan. Bighairi tuhurin. Allah. Jadi Rasulullah SAW di sini dalam hadis ini jadi qarinah, berarti mesti dia diulang dan diulang. Begitu juga perintah Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah katanya. Ini juga menunjukkan akan perintah sekalipun disebutkan secara mutlak tapi terus diulang-ulang dan diulang katanya. Kita katakan ayat ini sekalipun dia mutlak tapi ada qarinah lain yang menunjukkan bahwasanya dia mesti diulang setiap 5 waktu, setiap harinya. Yaitu hadis Nabi, perbuatan Nabi itu sendiri. Begitu juga ijma' para ulama. Jadi dalil yang antum sampaikan katanya itu semua
di luar mahallun niza'. Kenapa? Karena dalil tersebut ada qarinah yang memalingkan dari muqtadal lafaz katanya, dari konsekuensi lafaz yang harusnya sekali saja dilaksanakan. Itu karena ada qarinah, qarain yang lainnya, indikator lainnya, sehingga tidak tepat untuk dijadikan dalil. Tanya. Tayyib. Itu dalil yang pertama. Orang yang menyatakan bahwasanya yajib tikrar. Wa minhum man qala yaqtadi wa huwa al-asah. Dan ini pendapat muallif rahimahullah yang mengatakan bahwasanya al-amr al-mu'allaq bi syart tidak mengharuskan untuk diulangi lagi. Beliau mengatakan, jadi li'anna, kata beliau, li'anna kulla ma la yaqtadi at-takrar idza kana mutlaqan lam yaqtadi takrar idza kana mu'allaqan bi syartin, katanya. Jadi konsekuensi yang beliau sampaikan di sini adalah, jadi ketika ada sebuah amar mutlak ini saja katanya, tidak mengharuskan untuk takrar, begitu pula ketika dia mu'allaq dengan syarat. Contohnya katanya. Contoh untuk memberikan kemudahan dari klaim beliau ini, kaidah beliau ini katanya. Jadi ketika dia mutlak saja tidak menunjuk, begitu juga ketika dia mutlak tidak menunjukkan takrar, begitu juga ketika dia mu'allaq bisyart. Contoh misalkan, kalau ada orang misalkan mengatakan gini, idza zalati syamsu fa anti taliq. Jadi kepada istrinya, misalkan seorang mengatakan pada istrinya, idza zalati syamsu fa anti taliq. Apakah mengharuskan misalkan setiap matahari tergelincir istrinya pasti harus ditalak? Kita kata enggak katanya. Ini cuma berlaku sekali saja. Misalkan hari ini belum tergelincir, kemudian tergelincir, maka jatuhlah talak tersebut tatkala matahari tergelincir. Nah, apakah mengharuskan ketika matahari tergelincir harus ditalak lagi misalkan besoknya tergelincir matahari ditalak lagi, besoknya matahari tergelincir ditalak lagi, dan seterusnya? Enggak kan katanya. Hanya berlaku sekali. Begitu juga ketika seorang mengatakan pada istrinya, in dakhaltid dara fa anti taliq. Dia masuk sekali saja, sudah berlaku sekali talaknya, tidak berulang-berulang katanya. Ini menunjukkan bahwasanya al-amr al-mu'allaq bi syartin la yaqtadi at-tikrar. Itu kata beliau. Baik. Lanjutkan. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال صلي ثم قال صلي فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد وإن قلنا إنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجهان أحدهما أنه تأكيد وهو قيد الصيرفي والثاني أنه استئناف وهو الصحيح والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمع أوجب التكرار كما لو كان بفعلين. Baik. Di sini ada masalah setelahnya. Setelah masalah al-amr al-mu'allaq, sekarang beliau menyinggung masalah idza takarrara al-amru bil fi'l al-wahid. Jadi gambarannya adalah perintah ini jadi berulang. Tapi perintah ini madmunnya, isinya cuma satu perbuatan saja. Jadi kalau orang mengatakan, misalkan kul, misalkan makan, atau misalkan salli, seperti yang disebutkan oleh muallif di sini. Apakah mengharuskan perbuatan tersebut diulang
Jadi sholli menunjukkan kepada perbuatan tersendiri, sholli juga menunjukkan perbuatan sendiri. Artinya perbuatan dua kata ini, dua lafaz ini, tapi mengandung makna satu, yaitu mewujudkan satu perbuatan. Apakah hanya semata-mata takkid, yaitu ya berarti kalau takkid, sholli cuma sekali saja antum wajib melaksanakannya. Jadi lafaz yang kedua ini hanya bentuk takkid, penegasan saja. Atau katanya, yang kedua ini istinaf, artinya apa yang antum lakukan yang pertama tadi, sholli misalkan, sholatlah. Sholli, maka ini perbuatan tersendiri. Udah selesai antum melaksanakan, maka lafaz yang kedua merupakan perbuatan yang mustaqil. Perbuatan sendiri juga. Artinya, dari dua lafaz ini, antum mesti melaksanakan masing-masing. Nah, bagaimana pendapat musannif rahimahullah dalam kasus ini? Beliau katakan gini, فَأَمَّا إِذَا تَكَرَّرَ الْأَمْرُ بِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ. Jadi kalau misalkan terulang, sebuah perintah diulangi dan diulangi lagi pada satu perbuatan saja. Jadi seperti contohnya sholli, tsumma qala sholli. Artinya lafaz sholli ini diulangi 2 kali. Atau misalkan 3 kali lah. Fa in qulna inna mutlaqal amri yaqtadi at-takrar, katanya. Kalau kita katakan bahwasanya ini pendapatnya yang sebelumnya. Jadi mutlaqul amri, al-amr al-mutlaq itu menunjukkan kepada makna takrar, maka konsekuensinya, kata beliau dari pendapat itu, orang yang mengatakan bahwasanya mutlaqul amri itu mengharuskan pengulangan, artinya terus untuk melaksanakan. Maka katanya fatikrarul amri yaqtadi ta'kid. Jadi konsekuensinya kalau antum berkata demikian, maka pengulangan ucapan perintah itu hanya menunjukkan kepada makna ta'kid, penegasan saja. Jadi kalau antum mengatakan sholli, 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 sepanjang antum sudah mengatakan bahwasanya dia yufidut tikrar, sebelumnya yaqtadi tikrar misalkan, maka dengan satu perintah saja antum sudah melaksanakan semua perintah ini. Karena antum ulangi terus dan terus. Jadi tidak membutuhkan perintah kedua, ketiga, dan keempat. Makanya mu'allif mengatakan, jadi pengulangan kata itu hanya menunjukkan kepada makna takkid saja. Karena antum sendiri berpendapat bahwasanya amr mutlak ini disampaikan sekali saja, itu sudah mengharuskan diulangi. Yaqtadi tikrar, maka kalau diulangi lagi diucapkan, maka itu enggak lebih sebagai takkid saja, penegas saja. Tapi katanya, wa in qulna innahu yaqtadi al-fi'la. Jadi kalau seandainya amr mutlak ini yaqtadi al-fi'la marratan wahidah. Tapi kalau antum berpendapat bahwasanya al-amr al-mutlak ini atau mutlaqul amr ini hanya tidak menunjukkan kecuali satu perintah saja, sekali saja, maka disinilah fafit tikrari wajhan. Nah, kalau diulang-ulang terus ini, bagaimana sikap ulama? Terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Mereka mengatakan ahaduhuma, di antara pendapat ini ada yang mengatakan annahu ta'kidun wa huwa qawlu Sayrafi. Ini pendapat Al-Imam As-Sayrafi rahimahullah. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan annahu isti'nafun wa huwa sahih. Dan ini pendapat yang dipilih oleh mu'allif rahimahullah. Adapun dalil yang pertama, dalil yang mengatakan bahwasannya al-amr itu yang mutakarrir, al-amr al-mutakarrir bil fi'li, misalkan orang yang mengatakan a'ti, misalkan kasih, misalkan, atau salli, atau sum, misalkan, terserahlah antum berikan contoh. Dalilnya adalah bahwasanya katanya lafaz yang terulang itu
tidak lebih sebagai takkid saja, tidak lebih daripada itu. Contoh dalilnya adalah kalau antum perhatikan awamirus syara' ini, misalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu banyak yang terulang, ya enggak? Misalkan waqimus shalah, itu bukan hanya terdapat pada satu ayat saja. Dia terulang dan terulang. Tapi meski demikian, itu hanya menunjukkan kepada satu perbuatan saja. Dan sisanya itu hanyalah untuk ta'kidul fi'li. Dan juga misalkan dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian misalkan dalam Al-Quran juga kita dapati, tapi itu bukan perintah sih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi bisa juga diambil makna bahwasanya di sana ada makna agar kita bersyukur dan bersyukur. Artinya ada sejumlah perintah dalam Al-Quran itu kadang terulang dan terulang, tapi substansinya cuma sekali saja. Melakukan lebih daripada 2 kali. Cuma sekali saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pengulangan itu hanya menunjukkan kepada ta'kid, bukan kepada istinaf. Kadang mungkin ada dia berdalil. Maaf, sebelumnya ini perlu dijawab juga dalil ini. Jadi dalam awamir syara' itu katanya disebutkan terulang dan terulang, tapi ternyata dilaksanakan cumanya sekali saja, dan sisanya itu hanya bentuk takkid saja. Lalu bagaimana beliau Al-Imam Asy-Syirazi menjawab hal ini? Beliau katakan gini. Jadi zahir daripada pengulangan kalimat itu atau lafaz tersebut, bahwasanya setiap perintah itu menunjukkan akan perbuatan masing-masing. Jadi setiap disebutkan maka dilaksanakan. Setiap disebutkan maka dilaksanakan. Tapi kenapa antum tidak berpendapat demikian juga dalam kasus ini, dalam ayat-ayat ini? Wahai Imam, semua itu katanya karena ada dilalahnya. Artinya ada qarinah lain yang menunjukkan akan hal itu. Qarinahnya bisa berupa hadis. Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW hanya melaksanakan sekali saja. Jadi, dan juga ijma' para ulama. Artinya ada qarinah lah yang memalingkan dari konsekuensi dari pendapat beliau mengatakan harus istinaf. Jadi setiap ada satu perintah lagi dengan lafaz yang sama, itu kan harus 2 kali. Tapi kenapa tidak langsung 2 kali? Dalam ayat Al-Quran banyak demikian. Kata beliau, itu kami tinggalkan. Zahir dari kaidah ini kami tinggalkan. Karena ada dalil yang lain menunjukkan akan dicukupkan 1 kali perbuatan. Baik itu dalam bentuk ijma', sunnah, atau yang lain. Atau qiyas bisa saja. Tayyib. Lalu, mu'allif sendiri yang menunjukkan bahwasannya al-amr al-mutakarrir bil fi'lil wahid ini. Apa dalil beliau? Beliau mengatakan gini. Anna kulla wahidin min al-amrayni wad dalilu alayhi anna kulla wahidin min al-amrayni yaqtadi ijad al-fi'li 'inda al-infirad. Kata beliau, jadi setiap dari lafaz 2 lafaz amr itu, jadi katanya setiap dari lafaz tersebut mengharuskan mewujudkan sebuah perbuatan ketika dia tersendiri. Jadi sholli, kalau antum sebutkan secara sendiri, maka dia wajib mewujudkan perbuatan. Nah, bagaimana kalau seandainya disebutkan 2 kali atau 3 kali? فَإِذَا اسْتَمَعَ أَوْجَبَ التَّكْرَارِ, kata beliau. Jadi kalau dia disebutkan secara bersamaan, maka konsekuensi dungohnya adalah
dia harus disebut, harus terulang juga. Jadi kalau dia sekali dilakukan, maka cukup. Jadi sekali disebutkan maka cukup dilaksanakan sekali saja. Tapi kalau disebutkan 2 kali, maka wajib untuk dilaksanakan yang kedua kalinya. Kama law kana bi fi'laini katanya. Sebagaimana halnya kalau dia seandainya 2 perbuatan. Nah, itulah kajian kita insyaallah pada malam hari ini. Jadi 3 masalah yang kita ambil. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji tentang babul kalam في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا. تفضل. Kalau seandainya ada tambahan atau idhafah atau pertanyaan, ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Mudah-mudahan semuanya jelas dan bisa dipahami. Kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jazaa Syekhana al-Fadil wa baraka fikum.